Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Husagri Home Channel. Sobat semua, kali ini saya akan mengupas bagaimana sih cara merawat buraya dari mulai si ikan memica dalam bentuk telur sampai di penentasan inkubator sampai beberapa hari kemudian sampai dengan umur 1 bulan. Itu apa sih, pakai makan apa, pakai uh, alat apa yang untuk penunjang si ikan ini nggak sampai mati. Oke, mari kita bahas. Come on, check it out. Pada penetasan ini terlihat telur-telur si koi. Nah, ini hari pertama menetas, jadi ada 1-2 ekor yang sudah bisa nempel tapi belum aktif. Nah, ini buraya hari ketiga. Nah, selama proses setelah penetasan hari pertama sampai hari ketiga ini belum dikasih makan, jadi dia masih ada sedikit kantong telur di perutnya, cadangan makanan, jadi dia masih bisa bertahan. Nah, mulai hari keempat, hari kelima ini saya pakai pemberian pakan rebusan kuning telur sama ini pelet, serbuk pelet, pakan udang yang paling kecil dalam bentuk serbuk. Jadi kita latih, tapi jangan sampai air itu keruh. Sama kalau misalkan punya kutu air, kasih kutu air, karena pakan alami lebih cepat pertumbuhannya, jadi nutrisinya lebih lengkap. Nah, ini karena saya pakai pakan pelet dari awal sampai nanti kita lihat sampai perkembangan seperti apa. Dan ini hari yang ke-7. Ini kondisi ikannya masih alhamdulillah sehat, jadi nggak ada problem. Intinya di kualitas air ya, jadi kalau misalkan air itu terlihat keruh, jadi diganti. Kemudian ada alat lagi yang penunjang, yaitu aerator. Jadi aerator ini memberikan aerasi atau menimbulkan gelembung-gelembung sehingga terjadi pengikatan oksigen ya, jadi ada difusi oksigen, jadi ikan itu bisa bernafas dengan lega dengan adanya bantuan aerasi. Nah, ini sudah mulai agak sedikit gede ya, jadi renangnya sudah aktif ini 10 hari. Nah, ini kalau pakan alami itu biasanya ukuran nggak segini, jadi ini memang full pakai pelet ya, pelet serbuk, pelet udang. Pokoknya hati-hati sama kualitas air. Ketika air itu keruh, ya itu harus waspada, harus diganti. Ini biasanya separuh ya, separuh. Ketika keruh itu saya ganti separuh dengan air baru, jadi supaya nggak teler. Karena sisa si pakan ini sangat beracun ya, jadi terasa biasanya bau kalau sedikit keruh itu ada aroma nggak enak di airnya, jadi harus diganti. Itu yang perlu diperhatikan untuk merawat burayak ya. Jadi seperti ini kondisi 10 hari. Jadi sebenarnya kalau 10 hari di kolam tanah atau pakai pakan alami berupa apa, kutir ya, kutu air, sama kalau nggak salah artemia, atau coba mulai dikasih cacing sutra juga bagus, nutrisinya lengkap. Nah, ini mainnya ada agak gedean sedikit. Ini umur berapa ya kemarin, sekitar ya 15 hari ya. 15 hari seperti ini. Ada yang ukurannya masih kecil, ada yang udah gede, jadi itu bongsor. Itu apa ya,
loncat dari ukuran teman-temannya itu ya, ukuran bongsor itu. Jadi ini sebenarnya kalau ukurannya sangat-sangat berbeda, misalkan terlalu jomplang, ada yang kecil, ada yang harus dipindah, dipisahkan untuk ukuran yang besar sendiri, kemudian yang kecil-kecil biarkan dengan yang kecil-kecil, sehingga nanti kalau porsi makannya itu nggak berebut. Jadi seperti itu. Jadi merawat buaya itu memang harus hati-hati, serba teliti, sama kualitas air yang harus benar-benar dijaga. Nah ini umur 20 hari, itu ada yang sudah bentuk kemol gitu ya, gemoy. Nah itu yang putih lari-lari itu, yang renang itu. Nah seperti itu perawatan untuk buaya. Jadi ini pakai pelet serbuk, peletnya udang, seperti itu. Tapi kemarin pelet udang itu masih termasuk kurang halus ya, jadi tetap harus ditumbuk lagi sampai benar-benar halus, kemudian disaring pakai saringan yang paling lembut lah. Kalau saringan teh itu agak terlalu besar ya, saringannya kutir ya, pakai saringan kutir. Jadi ini kondisi umur buaya umur 20 hari. Jadi kalau merawat buaya itu memang harus benar-benar jeli. Jadi ini enggak ada sekian persen kematian, jadi nggak sampai berapa persen, cuman 1-2 gitu aja yang mati. Jadi sebenarnya ini waktu persiapan pemijahan itu belum sempat minda si indukan, ternyata udah berojol duluan, jadi bisa kawin sendiri di kolam. Nah ketika di kolam itu ada rumput yang menjalar di kolam ya, jadi kayak akar-akar gitu, sama rumputnya masuk ke kolam. Nah dia buat tempat media nempelnya telur gitu. Jadi nah ini umur 25 hari ya, udah 25 hari seperti ini. Masih ada yang kecil, ada juga yang udah besar. Nah ini pas 30 hari. Nah ini kalau di kolam tanah atau pakan cacing sutra ini ukurannya nggak segini 1 bulan. Berhubung ini medianya di bak kecil, kemudian pakannya pun full pellet ya, jadi untuk perkembangannya kurang bagus. Jadi kalau teman-teman, kalau sobat mau cepat besar ya biasanya di kolam air di kolam tanah. Jadi di kolam tanah supaya cepat gede. Nah ini yang ukuran umur 1 bulan 15 hari ya, 1 bulan setengah. Ini rencana mau tebar di kolam beton, jadi kita pindah. Di rencana mau isi udang faname, sekaligus ini dititipkan di tempat kolam itu. Jadi nanti ada polikultur ya, polikultur. Jadi ini saya tebar dulu di kolam yang rencana mau kasih isi udang faname, pemasaran udang faname. Jadi ini nitip aja. Kita nggak tahu, saya nggak tahu nanti apa nanti di situ terjadi simbiosis yang menguntungkan atau gimana, nanti kita lihat. Soalnya ini jenis karakter ikannya ini kan bukan karnivor ya, jadi kayaknya nggak nyerang si udang. Jadi nanti kita taruh di kolam yang nantinya diisi udang faname, jadi polikultur. Ini anakan jagoy. Nah ini sudah saya taruh di kolam. Jadi kalau masukkan ikan itu usahakan jangan langsung ditebar langsung, jadi biarkan dulu, biarkan suhu air bisa menyesuaikan, jangan langsung dilepas. Jadi biarkan dulu beberapa menit biar suhunya sama antara di plastik sama di kolamnya.
Nah, ini karena sudah beberapa menit, saya buka biar nanti si ikannya lepas dengan sendirinya. Nah, ini kenapa kok air kolam warnanya coklat gitu ya, coklat. Itu pakai sebelumnya kayak kasih molase campur pakan serbuk sama garam, dikasih garam supaya nanti nggak serang bakteri ya. Jadi jamur-jamur itu biasa nggak menyerang. Jadi kasih garam karena nantinya juga Faname juga butuh salinitas ya. Tapi di daerah sini di Gresik itu kadang sampai 0 salinitasnya. Itu udang Faname itu tawar kalau di sini ya, kadang paling 1-2 salinitasnya gitu, kadang sampai 0. Itu bisa hidup kalau di Gresik. Jadi di daerah Pantura ya, tepatnya di Kabupaten Gresik itu kebanyakan udang faname-nya air tawar, bukan laut, bukan air asin ya. Kalau selain di Gresik kadang nggak bisa, jadi pakai air laut, air asin payau. Kalau di Gresik bisa. Jadi ini saya biarkan supaya ikannya keluar dengan sendirinya. Jadi perlakuan untuk melepas si ikan ini memang kalau bisa nggak, handlingnya jangan kasar, jadi biarkan dia keluar dengan sendirinya. Dan juga istilahnya diaklimatisasi dulu biar dia menyesuaikan kondisi lingkungan barunya. Ini Buraya Cakoy. Jadi yang kemarin brocol sendiri itu indukan Cakoy, jadi belum sempat dipindahkan ke kolam pemijahan, tapi brocol sendiri. Jadi akhirnya telur yang nempel di rumput, di akar-akar rumput yang menjalar di kolam, itu saya potong, saya taruh di bak buat nyuci itu ya, maksa banget sebenarnya, buat penentasan, inkubator penentasannya telur. Di satu hari lebih kalau nggak salah itu baru menetas, sampai hari keempat itu masih ada yang telur yang kualitasnya buruk, itu masih ada sebagian yang menetas, ada yang udah rusak. Jadi pas hari kelima itu yang total keseluruhan, hampir keseluruhan menetas. Jadi yang masih ada, yang masih belum menetas ya saya buang. Jadi yang nempel-nempel di rumput itu saya buang. Jadi 5 hari semua sudah total menetas. Mungkin yang belum menetas mungkin kualitas si telurnya yang kurang bagus. Di total menetas semua itu 5 hari. Ini kondisinya ikan 1,5 bulan. Saya tebar di kolam beton ukuran berapa ya, 5x6. Yang ini nantinya setelah 1 minggu penebaran ikan ini saya akan tebar udang faname. Jadi udang faname ini masih seukuran PL, sekitar belasan lah, PL belasan, pos larva. Jadi ini termasuk polikultur, jadi lebih dari 1 ikan. Ini nanti terjadi simbiosis. Apa simbiosisnya itu, menguntungkan atau salah satunya kalah. Jadi nanti kita lihat ke depannya, beberapa bulan ke depan, apakah si udang juga nggak mati, sehat-sehat saja, atau si koinya ini yang kalah atau gimana.
Nah, ini penampakan kolamnya seperti ini pakai bubble diffuser. Terima kasih.